Jadi kita suka bilang ADHD itu attention deficit hyperactivity disorder itu sebagai kelainan otak. Jadi coklat itu hanya trigger, namanya pemicunya saja. Halo Mas Rizky Purnomo. Halo Mbak Fiska. Iya, ini nggak apa-apa ya aku panggilnya Rizky Purnomo aja ya. Soalnya panjang nih, Rizky Purnomo Aji Curnawan SC MPsi psikolog gitu ya Mas. Iya. Panjang banget nih, kabarnya gimana Mas Rizky? Baik, masih kita santai aja lah. Gitu. Oke, sehat tapi ya. Sehat pastinya, Sehat. walaupun masih musim hujan sekarang. Iya, makanya nih rentan gitu kira-kira. Betul. Sakit gitu ya. Ini makasih banyak tapi udah datang ke studionya Holopit. Ya, sama-sama. By the way nih gimana? Lagi sibuk apa nih sekarang Mas Rizky? Kesibukan seperti biasa sih, saya sendiri dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Jayabaya, kemudian juga psikolog klinis, kemudian juga saat ini lagi lanjut S3 psikologi di IAI Jakarta. Widih, keren loh. Padahal Mas Rizky ini baru berapa? 27 tahun ya Mas? Betul, tahun ini 27 tahun. Keren banget loh, kita harus belajar untuk memotivasi diri, berpendidikan tinggi. Oke guys, nih kali ini kita akan membahas ADHD. Soal ADHD nih bareng Mas Rizky. ADHD sendiri adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder, betul ya Mas Rizky? Betul, ya. Nah untuk ADHD sendiri, kita pernah mendengarkan waktu akhir tahun 2023 tuh rame karena si Fuji itu mengklaim dirinya mengidap ADHD katanya Mas Rizky. Jadi dia bilang kalau misalkan dia makan coklat terus tiba-tiba jadi hyperaktif gitu atau kurang fokus gitu lah, nggak bisa fokus gitu ya. Nah mungkin Mas Aji ini punya penjelasan tentang ini nih. Mas Rizky ini punya penjelasan tentang ini. Apakah ADHD ini penyakit atau jenis apa nih? Gitu ya. Mas Rizky. Jadi kita suka bilang ADHD itu attention deficit hyperactivity disorder itu sebagai kelainan otak. Jadi memang kita bahasnya ada neurobiologis gitu, di mana otak penderita itu berbeda. Memang ada perbedaan dengan otak-otak pada manusia normal gitu. Tapi itu perbedaannya, keunikan gitu. Jadi bukan berarti yang punya ADHD lebih rendah dari kita atau apa. Tapi memang keunikan aja. Kemudian ADHD ini punya 3 karakteristik. Pertama adalah tidak bisa konsentrasi, kedua itu hiperaktif, dan ketiga itu impulsif gitu. Jadi 3 karakter itu gitu. Kenapa namanya attention deficit? Karena memang tidak bisa konsentrasi. Kemudian hiperaktif itu pasti biasanya dengan impulsivitas gitu. Nah nantinya biasanya muncul gejalanya itu dari umur prasekolah gitu, 6 sampai 12 tahun, 3 sampai 6 tahun. Kemudian kalau tidak tertangani atau tidak terdeteksi bisa sampai dewasa atau remaja gitu. Oh gitu. Kalau si Fuji ini kan kayaknya baru sadar pas udah gede ya. Jadi dia baru kayaknya gue ada masalah deh. Terus dia baru mencari psikiater katanya. Betul ya. Cari psikiater dan dia terdiagnosis lah sebagai ADHD gitu. Dia mengidap ADHD. Terus dia minum obat katanya. Itu sebenarnya ADHD itu memang dari faktor genetik atau faktor lingkungan sebenarnya sih Mas Rizky? Ya. Memang untuk saat ini yang ditemukan itu ADHD itu memang faktor genetik dan struktur otak gitu. Jadi lingkungan itu tidak berpengaruh dalam pembentukan ADHD, tapi berpengaruh pada keparahan ADHD-nya. Jadi anak itu menjadi lebih parah si impulsnya, lebih parah tidak bisa konsentrasi, lebih parah tidak bisa menahan diri, itu gara-gara lingkungannya. Jadi bukan faktor lingkungan, tapi lebih banyak faktor genetikalnya gitu. Oke. Tapi kan tadi si Fuji bilangnya kalau habis makan coklat gitu, itu sama kayak sugar rush gitu nggak sih, Mas Rizky gitu ya? Jadi kan jadi hiperaktif gitu ya. Jadi memang kandungan coklat sendiri kan membuat merangsang dopamin dalam tubuh itu naik kan. Nah, ADHD sendiri dia memang secara naturalnya dia memang neurotransmitter itu adalah senyawa dalam otak itu memang dia banyak mengeluarkan dopamin, jadi apalagi ditambah dopamin lagi gitu, jadi tambah aktif. Dopamin itu adalah senyawa yang bikin kita tuh aktif, seneng. Nah itu yang membuat kita menjadi bisa menjalankan pekerjaan, olahraga itu gara-gara dopamin tersebut. Apalagi ditambah lagi tuh dopaminnya, makanya jadinya lebih proaktif lagi gitu. Itu kalau misalkan baru keluar nih ADHD-nya tuh ada ini nggak sih, ada rentang usianya nggak sih? Kira-kira baru munculnya, baru kelihatannya di usia seberapa gitu? Ya, jadi memang karena itu adalah keunikan otak, jadi memang dibawa sejak lahir udah pastinya. Tapi kita bisa lihat gejalanya ketika anak itu sudah mulai aktivitas, di mana umurnya prasekolah, sebelum sekolah dasar gitu, seperti 3 sampai 6 tahun. Kita bisa lihat tuh ketika main sama teman-temannya, dia bisa menahan diri untuk nggak dorong atau mukul temennya. Kemudian kalau misalkan diajak ngobrol, dia masih bisa ngelihat nggak gitu, masih bisa fokus ke kita nggak, atau ternyata dia malah sibuk ke hal lain gitu. Kemudian kalau jalan atau
dia kesana kemari dia ngejatuhin barang. Nah itu kita boleh lihat tuh, oh ternyata dia nggak bisa fokus nih. Kemudian dia ternyata hiperaktif loh, kemana-mana nggak bisa diem gitu. Nah itu kita bisa lihat gejala-gejalanya. Tapi diagnosa tersebut memang harus ke profesional, ke psikolog dan juga psikiater gitu. Iya kan, takutnya kan kayak aku pikir kan tadinya si Fuji itu mengklaim dirinya sendiri, ternyata dia harus ke pakarnya dulu gitu. Betul. Kan. Kita nggak bisa nge-self diagnose gitu kan. Kayaknya gue ADHD deh, dikit-dikit hiperaktif, ADHD deh gue. Ya karena itu yang terjadi banyaknya self diagnose ya. Iya, makanya dibilangnya dikit-dikit kalau hiperaktif kayaknya dia ADHD deh. Karena mirip-mirip tuh ada ADHD sama bipolar, itu mirip-mirip sebenarnya gitu. Tapi yang perbedaan adalah nanti di dalamnya itu seperti apa, nanti itu yang tahu psikolog dan psikiater. Tapi kalau untuk ADHD sendiri itu bisa nular nggak sih? Nah, ADHD sendiri nggak bisa nular karena memang itu keunikan otak kita sendiri gitu. Jadi ada dua sih sebenarnya. Pertama neurotransmitternya berbeda. Kemudian kedua adalah struktur otak gitu. Struktur otaknya katanya dalam penelitian itu struktur otak ADHD itu frontal depannya itu lebih kecil gitu katanya ya. Tapi yang paling unik adalah anak ADHD atau orang ADHD itu pasti IQ-nya rata-rata, nggak mungkin di bawah. Itu membedakan dengan tipe autism gitu yang lain atau Down syndrome yang kita bahas. Jadi ADHD itu orang-orang nanti kalian punya ADHD bersyukurlah karena berarti kecerdasan kalian sudah pasti normal gitu, tidak ada masalah kecerdasan. Karena dia aktif terus kali ya? Iya, jadi kalau kita bilang kalau misalkan kita ngasih diagnosa itu harus ada gejala-gejalanya lah gitu. Nah termasuk ADHD ini berarti orang yang sebenarnya punya kecerdasan tapi nggak bisa fokus aja gitu. Jadi bukan orang yang tidak cerdas. Itulah makanya kenapa ADHD itu adalah keunikan gitu. Oke, tapi kalau ADHD sendiri itu bisa disembuhkan nggak sih Mas Rizky? Nah untuk sekarang untuk ADHD sendiri tidak bisa disembuhkan secara total, tapi kita bisa membatasi diri dan menurunkan gejalanya. Seperti misalkan kita tahu nih kita punya ADHD, kita punya struktur otak yang membuat kita menjadi aktif, menjadi hiperaktif gitu. Nah, gimana caranya? Kita biasa belajar untuk membuat skala prioritas, kemudian memplanning apa yang kita mau lakuin gitu. Kemudian ketika kita nggak bisa fokus di kelas, nah apa yang kita bisa lakuin? Misalkan kita membuat atau mencari cara biar kita bisa fokus gitu. Gitu. Kalau misalkan kita tahu nih di orang lingkungan kita nih tanda-tandanya ini kayaknya ada kemungkinan ADHD deh. Ada nggak sih yang kita bisa lakuin gitu untuk meredam ke hiperaktifannya orang ini gitu? Ya, biasanya yang dilakukan termasuk di anak-anak sampai remaja karena hiperaktif itu dan impulsif itu energi gitu, dan energi itu kita nggak bisa menghilangkan energi, pasti menyalurkan ke hal lain. Itu pasti dengan pertama olahraga, aktivitas olahraga, kemudian aktivitas lainnya. Jadi jangan membuat anak itu menjadi diam saja gitu. Jadi nantinya ketika sudah dia harus punya cara untuk mengeluarkan si energinya tersebut. Pertama itu. Kedua, karena dia adalah artinya adalah orang yang tidak bisa fokus, tidak bisa secara runtut mengerjakan sesuatu, berarti dia harus dibantu tuh sama membuat planning gitu, kemudian membuat skala prioritas, kemudian berlatih gitu untuk melakukan kadang malah sampai membuat daftar list apa yang harus dilakukan per hari gitu, hari jam segini sampai jam segini melakukan apa gitu untuk melatih dia agar bisa runtut. Jadi disalurkan lah gitu ya. Salurkannya dilatih gitu. Dilatih. Namanya terapi perilaku biasanya. Aku tuh kan kayak Fuji gitu atau generasi sekarang tuh kan ada ngaruhnya nggak sih sama banyaknya platform media sosial gitu kan, FYP lah, searching atau apa. Kalau zaman dulu kan kayak baca koran berita apa fokusnya di satu berita itu gitu kan ya. Kalau sekarang kan kalau media sosial tuh scroll baru satu berita satu gambar gitu, cuman baca headline-nya doang udah di scroll lagi beda lagi. Jadi fokusnya lari-lari gitu loh Mas Rizky. Itu ngaruh juga nggak sih Mas Rizky? Ya kalau itu sebenarnya kalau untuk ADHD itu kan memang bawaan, jadi nggak ada pengaruhnya itu sosial media. Tapi sosial media itu memunculkan sifat-sifat yang sama kayak ADHD. Contohnya impulsif. Kedua, itu tidak bisa konsentrasi karena terlalu banyak informasi. Anak-anak Gen Z itu terlalu banyak informasi. Kita nggak perlu lagi mencari informasi dong. Pastinya kita Google aja apapun yang kita pengen tahu pasti dapat gitu. Tapi yang masalahnya adalah pengolahan informasinya kita kadang kurang gitu. Karena terlalu banyak informasi, jadi kita nggak tahu nih mana yang penting mana yang enggak gitu. Kemudian impulsif tadi kayak misalnya zaman dulu mungkin kita nggak orang zaman dulu mungkin untuk beli sesuatu kita harus datang ke tokonya gitu. Sekarang kita harus cuma searching beberapa platform kita udah dapet tuh gitu. Dan itu membuat kita jadi impulse buying gitu. Nah itu hal-hal seperti itu yang mirip-mirip sebenarnya
gejala ADHD tapi bukan ADHD. Oh gitu. Jadi harus dibedain ya, tetap harus datang ke pakarnya lah buat tahu Betul, dia ADHD iya. apa enggak Iya. gitu ya. Tapi kalau misalkan udah datang ke pakarnya tuh di terapi gitu ya, ada terapinya tuh jenis terapinya tuh seperti apa sih Mas Rizky? Ya, jadi pertama kali untuk datang ke psikolog atau ke sebenarnya banyaknya psikolog itu kita di asesmen dulu, dites dulu. Gitu yang saya bilang tadi, biasanya ADHD itu adalah orang yang IQ-nya itu rata-rata. Kemudian nanti di alat tes psikologi kita lihat, oh orang ini adalah orang yang punya masalah kecerdasan atau tidak, kemudian masalah ADHD atau tidak. Kemudian dari wawancara juga gitu kita lihat, kemudian diobservasi apakah orang itu tidak bisa diam ketika misalkan mendengarkan sesuatu atau berbicara. Nah itu membuat nanti psikolog tahu oh ini ADHD atau bukan gitu. Nah setelah itu baru kita masuk ke terapinya. Apa itu terapinya? Kita bilang biasa terapi perilaku, di mana kita melatih anak untuk bisa menahan diri. Kemudian salah satu seperti meditasi gitu-gitu juga bisa dimasukkan tuh. Kemudian membuat list apa aja yang dilakukan setiap hari gitu. Misalkan karena dia itu sudah punya aturan, sudah punya list-list apa yang dilakukan, jadinya lebih runtut tuh gitu. Jadi nggak ada waktu buat dia impuls atau misalkan hiperaktif gitu. Walaupun ada, dia masih dalam batas yang di list itu gitu. Oke, ini Mas Rizky nih selama jadi psikolog, tapi pernah dapat kasus nggak ADHD yang gimana gitu Mas Rizky? Jadi sebenarnya ada ADHD yang sampai dewasa gitu tidak tertangani gitu. Jadi banyaknya biasanya jadinya ada impulsivitas yang munculnya biasanya masalah pastinya perkuliahan atau sekolah gitu. Jadi dia nggak bisa fokus belajar. Kemudian itu dia baru sadarnya pas udah mau kuliah gitu ya Mas? Iya, pas mau kuliah kok ternyata dia nggak bisa duduk diam kan untuk kuliah, untuk sekolah kita harus duduk diam untuk mendengarkan gitu. Ternyata dia tidak bisa seperti itu, tidak nyaman gitu. Akhirnya punya masalah dalam akademik, padahal adalah kurang penanganan aja, telat penanganan ternyata dia ADHD gitu. Kemudian masalah lainnya seperti masalah sosial gitu, dia sering motong pembicaraan orang, itu juga bisa jadi gejala ADHD loh gitu. Kemudian nggak sabar buat beli barang, misalkan lihat oh ternyata ada sepatu terbaru nih keluar gitu misalkan. Nah itu nggak bisa menahan diri. Nah itu juga mungkin ada gejala ADHD gitu. Udah banyak kali ya apa pasiennya? Sebenarnya pasien nggak sih Mas Rizky? Iya, itu bisa bilang pasien bisa klien. Oh iya, kliennya Mas Rizky ada banyak yang ADHD gitu. ADHD mungkin ADHD dewasa biasanya sih mungkin beberapa lah ada lah gitu. Gen Z kebanyakan atau gimana? Banyaknya Gen Z. Gen Z ya. Ya. Untuk mungkin karena sayanya masih Gen Z juga kali ya. Jadi banyaknya sih Gen Z. Iya juga ya. Tapi kalau misalkan Mas Rizky dari Gen Z sendiri jadinya agak memaklumi gitu ya. Agak lebih mengerti gitu ya. Agak lebih mengerti ya. Apalagi dari perkembangan media sosial sekarang. Oh iya kayak gitu. Kalau misalkan Mas Rizky sendiri, kalau misalkan dari selain Gen Z gitu, kalau misalkan orang tua gitu, kalau misalkan lagi bicara banyak bergerak itu bisa kita bisa kita kenali apakah dia ADHD atau bukan gitu, bisa nggak sih? Jadi untuk mendiagnosa salah satu gangguan itu tadi kan saya bilang ADHD itu ada 3 karakteristik yang penting, gejala yang penting, yaitu pertama tidak bisa konsentrasi, kemudian hyperaktif dan impulsif. Jadi bisa aja orang yang banyak bergerak, mungkin contohnya kayak saya gitu, setelah menjelaskan banyak bergerak itu mungkin tipe yang motorik gitu, jadi belum tentu tuh gangguan gitu. Jadi memang harus ke pakarnya untuk tahu sih gitu. Jadi jangan self diagnose tuh yang sering banyak dilihat di anak-anak generasi sekarang tuh self diagnosnya itu kuat sekali gitu. Tapi itu pengaruh media sosial juga nggak sih Mas Rizky? Ya banyak klien saya juga yang datang self diagnose juga untuk penguatan aja kayak gitu. Jadi dia self diagnose dulu terus baru datang ke pakarnya gitu ya? Iya, tapi kan kita harus sesuai tahapan. Kalau misalkan dari media sosial itu, Mas Rizky punya tips nggak buat generasi sekarang untuk mungkin mengenali ADHD, waktunya kapan untuk datang ke pakarnya gitu loh, Mas Rizky? Jadi ketika kalian sudah merasa bahwa banyak mengganggu aspek-aspek kehidupan, contohnya seperti tadi pendidikan gitu, kalian nggak bisa fokus. Jadi jangan menganggap remeh hal-hal yang kecil gitu, seperti saya bukan tipe yang suka belajar gitu. Padahal belajar bukan cuma membaca buku gitu, tapi mendengarkan orang lain, mendengarkan dosen atau guru pun jadi hal yang belajar gitu. Dan itu juga kalau kalian nggak bisa fokus, kemudian nggak bisa tahan untuk diam dan tenang, itu mungkin ada kemungkinan kalian juga harus datang ke psikolog. Kemudian impulsif gitu, nggak bisa menahan diri,
mudah ekspresifnya yang berlebihan itu. Kemudian juga nggak bisa menunggu orang lain buat beres bicara misalkan. Itu hal-hal kayak gitu yang menurut kalian, oh saya kok agak aneh ya gitu, cobain konsultasiin sama ke pakarnya psikolog atau psikiater gitu, karena dengan itu kalian bakal lebih tahu jawabannya gitu. Karena untuk sekarang banyaknya kan lihat Google, lihat apa bagus, tapi kalian juga butuh validasi dari profesional. Kalau untuk ADHD sendiri tuh ada kayak apa ya, tahapnya gitu atau stadiumnya gitu enggak sih Mas Rizky? Ada tipenya sebenarnya. Tipe ya. maksudnya. Jadi tipe pertama ADHD yang lebih cenderung tipe atensi, tidak bisa inattentional, jadi nggak bisa berkonsentrasi. Kemudian yang kedua adalah tipe impulsif dan hiperaktifnya, gitu. Dan tipe ketiga adalah campurannya, jadi semua aspeknya lebih kuat. Jadi kalau misalnya itu tipe-tipe yang kuatnya aja gitu. Misalkan yang tipe pertama tadi yang tidak bisa konsentrasi, dia lebih munculnya banyaknya adalah yang tidak bisa konsentrasi, juga bisa diem, kemudian tidak dapat fokus satu hal, kelihatannya multitasking tapi nggak selesai gitu. Nah itu juga mungkin ada ADHD tuh gitu. Dia bilangnya dia multitasking tapi nggak selesai, beda sama orang yang beneran multitasking. Dia bisa mengerjakan banyak hal tapi selesai semua gitu. Kemudian tipe yang hiperaktif impulsif juga, dia banyaknya kelihatannya adalah aktif banget gitu. Kemudian kadang malah menjadi terlalu berlebihan di saat-saat yang harusnya tenang dia nggak bisa tenang. Nah itu kita bisa lihat tuh, karena kan orang normal tahu ya kondisi harusnya tenang atau tidak gitu. Kemudian campuran dia keluar semua tuh gejalanya. Gitu, jadi nggak ada yang masih stadium awal nih, jadi masih aman, atau stadium udah stadium akhir. Iya. Kalau gangguan kita suka bilangnya adalah spektrum gitu. Jadi dari normal kepada kita bilangnya parah gitu, severe gitu kalau bahasanya. Gitu. Jadi itu kita bisa nanti kalau soal tahapannya itu bisa dari psikolog gitu. Kita udah parahnya seberapa sih keparahannya gitu. Tapi ada nggak kasus yang ADHD ini mengarah ke kriminalitas gitu atau apa gitu, Mas Rizky udah denger? Biasanya kalau ADHD mungkin ya, kalau dalam ini saya ADHD itu mungkin kekerasan aja gitu, kayak karena dia nggak bisa menahan diri nih, impuls, dia kesel, kemudian dia berbeda pendapat mungkin sama temennya, jadinya dia memukul misalkan. Padahal maksud dia bukan memukul, tapi karena dia tidak bisa menahan diri, jadinya dia masuk ke penganiayaan misalkan kayak gitu. Tapi untuk kriminal dia niat itu saya sih belum lihat ya, karena faktor manusia kan ada karakteristik, ada kepribadian juga, ada hal-hal lain, ada lingkungan juga. Kalau lingkungannya baik, jadi bisa jadi orang ADHD yang malah pintar gitu, karena dia tahu bagaimana menahan dirinya. Ini kan kalau kasusnya si Fuji ini kan dia udah nerima ya, maksudnya oh ya udah gue udah didiagnosis sebagai pengidap ADHD gitu kan. Kira-kira ada saran nggak atau tips lah gitu untuk orang yang sudah didiagnosis sebagai pengidap ADHD untuk tidak merasa rendah diri atau menerima keunikannya itu gitu loh, Mas Rizky? Ya, kita percaya, para psikolog percaya kalau misalnya ADHD itu adalah, tadi kita bilang gejalanya adalah orang ADHD pasti kecerdasannya itu normal minimal, jadi tidak mungkin punya masalah kecerdasan. Dan itu membuat kalian berarti para pengidap ADHD itu tidak punya masalah akademis harusnya ya gitu. Kalau dia bisa, kalau kalian bisa menahan diri atau bisa belajar untuk mengelola emosi, mengelola diri. Nah itu karena ternyata orang ADHD itu juga dilengkapi dengan kecerdasan yang baik gitu. Jadi ya baiknya adalah berarti kalian nggak usah bingung nih saya bodoh atau enggak gitu. Sudah pasti kalian pinter tapi kurang fokus aja gitu intinya kayak gitu. Itu ada sisi positif, sisi negatifnya juga gitu ya Mas. Iya pastinya. Kalau yang positifnya itu mungkin bisa jelasin gitu ya. Positifnya adalah berarti energinya banyak. Kemudian banyak nggak capek. Mungkin untuk mengerjakan hal-hal yang banyak mereka bisa, tapi harus selesai. Nah itu ketika selesainya itu terus belajar untuk menyelesaikan satu-satu hal. Banyak orang-orang sana yang berhasil dengan ADHD-nya, dan mungkin malahan orang-orang yang sukses itu karena energinya banyak gitu, dan mungkin kita nggak pernah tahu gitu apakah dia punya ADHD atau enggak. Tapi yang penting adalah ketika kalian sudah bisa mengendalikan diri, udah punya tujuan untuk menyelesaikan suatu hal dengan energi yang sebesar itu, pastinya bakal lebih baik dong gitu. Kalau misalnya energinya nggak ada, kita ngerjain sesuatu juga jadi malas gitu. Baiknya sih itu, energinya banyak, kemudian sudah pasti pinter gitu. Jadi orang ADHD harusnya bisa berprestasi sih. Berarti orang ADHD ini kebalikannya dari
kaum rebahan gak sih Mas Ya Rizky? harusnya ya, karena dia aktif banget Iya, tuh. aktif Iya, banget iya. ya. Jadi dia Dopaminnya nggak bisa terus tuh keluar. dibilang kaum rebahan gitu. Ini kalau misalkan ADHD sendiri tadi kan dari faktor genetik juga. Itu ada jenjang usianya nggak sampai umur berapa gitu? Kalau ADHD untuk ADHD-nya ya, untuk ADHD-nya sendiri sebenarnya nggak ada batasnya gitu. Sampai lansia pun kalau misalkan tidak tertangani dengan baik, maka gejalanya itu akan terus ada gitu dan memang tidak bisa sembuh gitu. Tapi kalau misalkan yang kita bisa adalah menahan si gejalanya muncul gitu dengan kalau tidak tertangani atau tidak dilatih, maka sampai tua pun mungkin jadinya bermasalah gitu, punya masalah sosial karena sering motong misalkan. Itu juga terjadi gitu. Makanya untuk sampai kapannya ya sampai cuman bisa dikurangi aja gejalanya gitu. Kalau misalkan ada nggak hubungannya kalau orang ADHD tuh lebih ekstrovert karena dia lebih aktif sama orang lain atau justru lebih introvert karena dia nggak percaya diri gitu nggak sih Mas? Ya, kalau kita lihat dari pola perilakunya sudah pasti dia orang yang aktif ya, karena dia energinya banyak, kemudian dia orang yang semangat, orang yang banyak melakukan sesuatu karena kan hiperaktif gitu, udah pasti aktif gitu. Nggak mungkin hiperaktif dia diem gitu, dia diem di kelas pun dia pasti banyak banyak tingkah laku gitu kan, banyak mainin pensil, kemudian misalkan mukul-mukul meja gitu, sudah pasti orangnya. Kalau kita bilang ekstrovert itu adalah orang yang aktif, maka bisa ke ekstrovert gitu. Tapi apakah ekstrovertnya adalah orang yang menyenangkan untuk semua orang? Bisa jadi tidak gitu, karena mungkin dia adalah orang yang bisa dengerin orang lain gitu. Gitu ke situ aja kayak. Cuman orang yang aktif sebenarnya gitu. Nih di studio kita saat ini juga udah ada penontonnya nih, tapi dari tadi diem aja nih kayaknya fokus banget. Ada Helmi sama Danu nih, sama di belakang kamera juga ada juga nih. Mungkin ada audiens ada yang mau bertanya sama Mas Rizky langsung. Mungkin kalian ternyata gue pengidap ADHD nih. Siapa Helmi atau Danu mungkin ada yang mau nanya? Mungkin saya mau tanya dulu nih Mas sebelumnya. Mungkin saya Helmi Mas mau tanya. Tadi kan kita sudah membahas mengambil contoh dari Puji nih. Puji kan udah jelas mengidap ADHD dan udah didiagnosa dengan psikiater para ahli gitu. Nah, Puji pun menerangkan alasan dia ADHD karena coklat tuh yang tadi dijelaskan sendiri sama Mas Ki bahwa itu merupakan dopamin aja gitu yang ada di kandungan coklat tersebut gitu. Nah, pertanyaan saya gini sih Mas, apakah dari coklat itu sendiri memang bisa menimbulkan ADHD atau memang coklat itu hanya suatu karakteristik atau pemicu dari dopamin yang sewajar manusia lakukan gitu Mas? Jangan dijawab dulu. Biar udah Helmi, Danu juga harus nanya. Danu silakan. Pak, kenalkan saya Danu nih. Mau nanya nih Pak, kan tadi kan Bapak nyinggung gimana cara nanganin ADHD itu tergantung mendiagnosanya kan harus ke profesional yang mendiagnosa sendiri kan. Nah, cara yang sejauh mana sih cara itu efektif gitu? Oke. Ya. Silakan dijawab Mas Boleh. Mungkin Helmi dulu ya. Boleh. Terima kasih loh Mas Helmi. Sudah tanya bagus sekali pertanyaannya. Memang yang tadi saya bilang sebenarnya ADHD itu memang sudah bawaan dari genetiknya, lahirnya gitu. Jadi si coklat itu hanya trigger namanya pemicunya saja. Kita tahu bahwa kita ADHD, mungkin dia nggak tahu kalau dia ADHD, sehingga ketika dia makan coklat, dopamin rasanya tambah kuat gitu. Jadinya tambah aktif, tambah nggak bisa menahan diri. Nah itu sebenarnya hanya trigger. Jadi apakah harus dihindari? Yaitu pilihan masing-masing gitu. Karena bukan senyawa ya. Kalau kita bilang coklat itu merangsang dopamin untuk muncul. Sebenarnya itu aja. Jadinya ADHD-nya tambah kuat gitu. Dan sekarang mungkin kalau di psikiater mungkin ada dikasih obat juga untuk menahan dopaminnya agar bisa lebih tenang gitu. Itu aja sih trigger aja untuk membuat perilakunya jadi lebih impulsif misalkan atau lebih aktif gitu. Ketika aktif, makanya beda aktif dan hiperaktif adalah dia hyper kan, dia nggak bisa dikontrol dengan diri kita gitu. Kemarin si Fuji itu bilang ya abis dikasih obat sama psikiater itu dia jadi nggak nafsu makan Mas Rizky. Itu ada ngaruhnya juga berarti ya sama semangatnya dia atau gimana gitu kan? Ya. Jadi karena pastinya obat itu kan juga punya ada efek sampingnya kan gitu. Jadi mungkin efek samping dari obatnya membuat sudah pasti ketika kita ditahan untuk secara senyawa, secara biologis, maka pasti ada yang berubah gitu, termasuk mungkin nafsu makannya gitu. Itu mungkin efek dari obatnya gitu. Oke deh, Helmi gimana? Kira-kira jawabannya cukup?
Danu mau jawab nggak nih Mas Rizky? Danu ya tadi ya. Terima kasih ya Mas Danu ya. Tapi bagus sekali sih pertanyaannya. Bagaimana mendiagnosa gitu ya psikolog ketika melihat klien ADHD misalkan. Jadi memang tahapannya seperti biasa, ketika datang kita pasti lakukan anamnesa awal. Anamnesa itu adalah wawancara awal, kita lihat di keseharian seperti apa. Secara anamnesa pun kita masih observasi nih cara duduknya, kemudian tingkah lakunya seperti apa. Kemudian habis itu ada namanya asesmen psikologi, di mana kita mengukur dengan alat tes psikologi apakah ada masalah kecerdasan, apakah ada masalah konsentrasi. Nah itu di alat tes psikologi kita bisa lihatnya. Udah ada masalah hal-hal lainnya yang nantinya dimunculkan, atau ada masalah kepribadian malahan gitu, bukan ADHD tapi ternyata dia punya masalah kepribadian, mungkin nanti bisa dibahas tuh dalam waktu gitu, ada kepribadian. Nah itu bisa dilihat dari asesmen psikologi gitu. Jadi di psikolog itu nanti membuat data yang lengkap gitu dari observasi, wawancara dan tes psikologi gitu. Jadi nanti dilihat tuh dan apakah itu betul-betul gejala ADHD atau gejala lainnya malahan gitu. Itu hanya psikolog yang tahu itu. Gimana Danu jawabannya? Cukup. Mas tadi kan ngomongin coklat ya triggernya ya. Itu selain coklat tuh ada lagi nggak sih? Kayak misalkan kalau aku ya kayak abis minum kopi kayaknya nggak bisa diem gitu, maunya joget-joget. Itu termasuk juga nggak sih Mas? Sebenarnya banyak ya, cuman memang salah satu coklat ya yang paling mudah didapat mungkin. Cuman untuk pemicu sendiri kan ADHD itu memang sudah ada masalah neuron, jadi tanpa dipicu pun udah pasti keluar gitu ADHD-nya. Jadi coklat itu hanya parah lah gitu, memperparah si ADHD-nya gitu. Itu aja. Kalau untuk yang lain sih kayaknya pokoknya makanan-makanan yang mungkin membuat bergairah lah gitu, atau bersemangat. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas Rizky. Kira-kira ada sarannya nggak nih seperti apa untuk para pengidap ADHD, baik untuk generasi Z, milenial, ataupun yang di atas itu, untuk lagi-lagi jangan mendiagnosa sendiri gitu, atau mengenali tanda-tandanya. Kalau udah merasa ya datang aja ke pakarnya gitu Mas Rizky. Oke. Ya apalagi untuk kaum generasi Z dan ini ya, dan milenial khususnya gitu. Saya juga sama, saya banyak melihat jangankan psikologi lah, kita secara medis misalkan kita ada benjolan atau apa, kita selalu lihat Google pertama kali. Tapi pertama kalau misalkan kita tidak dapat validasi, kemungkinan kita menjadi overthinking gitu. Kita pertama overthinking dulu, kemudian sampai ke self diagnose. Itu yang berbahaya. Kenapa? Karena kemungkinan kita menjadi menginternalisasi itu merasakan bahwa kayaknya saya orangnya ADHD padahal bukan gitu. Jadinya perilakunya itu muncul seperti ADHD padahal dia belum validasi ke psikolognya gitu, ke profesionalnya. Dan untuk self diagnose sendiri memang jadi masalah utama kita gitu. Dan yang penting sekarang udah banyak kok platform untuk menanyakan langsung ke profesional gitu. Jadi boleh kalian self diagnose untuk melihat gejala awalnya parah atau tidak, atau harus urgent atau tidak, itu boleh, nggak apa-apa. Tapi setelah itu untuk menghindari kesalahan pemahaman atau overthinking ya harusnya ke profesional gitu. Ada kok platform murah dan bisa dijangkau gitu. Iya, soalnya kan kayak datang ke psikolog atau psikiater tuh kayaknya tabu gitu. Kayaknya mereka kayak nggak mau menerima kalau mereka sebenarnya ada gangguan gitu. Kalau misalkan di platform online gitu ada contohnya gitu. Yang Mas Rizky handle aja apa aja sebetulnya? Saya banyak menghandle konseling masalah percintaan malahan. Jadi konseling ketika datang ke psikolog pun nggak harus masalah gangguan jiwa, enggak gitu. Ketika kita punya galau, nggak bisa move on tuh ya juga bisa bisa datang ke psikolog. Kenapa? Karena mungkin kalau kita ngomong ke temen nggak bisa dipercaya, kemudian solusi yang dikasih bisa aja bocor, kemudian bisa aja ngejudgment kita, jadi ngejudge kita yang nggak baik-baik. Terus kita nggak bisa leluasa, juga ada batasan untuk ngobrol ke teman kan. Dan psikolog udah punya kode etik untuk menjaga hal tersebut. Dan kita punya memang bertujuan untuk memberikan solusi, bukan memberikan solusi tapi mencarikan solusi yang terbaik bagi si klien itu. Jadi untuk datang ke psikolog nggak harus kalian mikir saya gangguan jiwa, nggak. Tapi kalau kalian sendiri sudah merasa pusing, galau gitu, jangan kan gitu. Kemarin saya punya klien yang dia pusing parenting anak gitu misalkan. Nah itu kita bisa carikan
solusi yang terbaik buat parenting gitu. Kadang kita nggak siap jadi seorang orang tua juga ya gitu. Iya, benar. Bisa apa sih justru mencegah kayak baby blues yang mengarah ke kekerasan sama anaknya Nah, sendiri iya, gitu ya. Makanya kita nggak boleh malu nih untuk bertanya gitu kan ya. Nggak boleh ngerasa tabu juga. Datang aja atau cariin aja platform-platform online kan sekarang banyak. Jadi tinggal curhat aja di Iya, situ ya Mas Rizky dimanapun ya. lah gitu. Yang penting jangan sampai kesehatan mental membuat kalian tidak bisa mengembangkan potensi dengan baik gitu. Karena Gen Z sekarang potensi kayaknya gede banget deh Iya ya. gitu. Dan Dikit-dikit kayaknya nggak kesehatan mental ya. iya, tapi karena mereka sudah nyaman hidupnya. Jadi memang seperti itu. Jadi jangan menyalahkan kita yang Gen Z. Oh Kita gitu, sudah kamu disalahin, oke. gitu. Oke Mas Rizky, ini seru banget ya ngomongin ADHD, kita jadi agak tahu nih, mungkin di sekitar kita tuh di sekeliling kita ada tanda-tanda orang yang memiliki ADHD atau kita sendiri yang memiliki ADHD, jangan langsung self-diagnose, langsung aja cari pakarnya gitu ya Mas Rizky ya. Ini makasih banyak nih Mas Rizky udah ngobrol bareng di Holopis. Sama-sama. Dan juga teman-teman di sini yang udah nonton bareng, udah ngasih pertanyaan sama Mas Rizky ini. Terima kasih Mas Rizky. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin, ya. Terima kasih juga Sobat Holopis untuk sudah menyaksikan acara ini. Sehat selalu.